Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suprapti dengan NIM 2023143683. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana manusia bertuhan. Secara etimologi, kata spirit berasal dari kata Latin spiritus yang diantaranya berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, nyawa hidup. Dalam perkembangannya, selanjutnya kata spirit diartikan secara lebih luas lagi. Para filosof mengonotasikan spirit dengan kekuatan yang menganimasi, memberi energi pada kesadaran yang berkaitan dengan kemampuan, keinginan, dan inteligensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara manusia bertuhan dan manusia tidak bertuhan. Manusia bertuhan adalah manusia yang diliputi rasa perikemanusiaan, rasa keyakinan, dan rasa persaudaraan. Manusia tidak bertuhan adalah manusia yang selalu terbawa oleh nafsu pribadi ataupun nafsu watak. Kepercayaan kita terhadap Tuhan sangatlah beragam. Ada yang sangat mempercayai tentang adanya Tuhan hingga ke dasar hatinya, sehingga apabila disebutkan namanya, hatinya akan bergetar. Ada juga yang hanya sekedar percaya saja tentang Tuhan. Mereka tanpa adanya pemahaman yang benar-benar tentang Tuhan mereka. Ciri-ciri manusia bertuhan yang pertama adalah mengakui kebesaran dan keagungan Tuhan yang diwujudkan dengan berbagai cara. Yang kedua, menyadari bahwa dunia serta isinya adalah ciptaan Tuhan. Yang ketiga, manusia dianugerahi akal dan budi yang dapat dikembangkan secara maksimal. Yang keempat, manusia memiliki keterbatasan yang kadang sukar dijelaskan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang spiritual dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Al-Qusyairi dalam tafsirnya Lathaif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang lathifah, jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan. Namun ada juga yang tidak mempercayai tentang Tuhan, yang biasa kita kenal sebagai orang ateis. Mereka ini biasanya adalah orang yang sombong. Misalnya, mereka merasa tidak perlu Tuhan karena merasa bisa mengatasi segala kebutuhannya sendiri, atau dikarenakan mereka malas berpikir dan tidak mau repot karenanya. Tetapi sesungguhnya tidak seorang pun yang benar-benar tidak bertuhan, karena sesungguhnya makna bertuhan itu adalah menempatkan sesuatu menjadi pusat dan tujuan bagi kehidupan seseorang. Seseorang sangat tergila-gila dengan hartanya. Itu sudah menandakan bahwa dia telah mengagungkan hartanya tersebut, sehingga ia menganggap bahwa harta yang berlimpah itulah yang dapat memenuhi segala kebutuhannya. Jadi sangatlah jelas bahwa sesungguhnya tidak satupun manusia yang tidak bertuhan. Tujuan manusia bertuhan adalah karena mendapatkan perlindungan seperti awal sejarah manusia prasejarah. Munculnya agama adalah
Karena ketidaktahuan di mangsa binatang buas, bencana alam, maka mereka menerka dan mengadakan pemujaan untuk meminta perlindungan kepada objek-objek seperti batu besar, pohon, goa, gunung, dan lain-lain. Ketidaktahuan kemana ia akan pergi setelah meninggal dunia. Tempat untuk meminta, menyembah, konsepnya sama. Biarpun agama itu tidak menggambarkan Tuhannya dalam bentuk sebuah patung atau sepotong kayu. Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara manusia bertuhan itu berbeda-beda. Ada yang bertuhan, ada yang menerima segala kepastian yang menimpa dirinya dan di sekitarnya, yakin berasal dari Tuhan, dan ada juga yang menaati segenap ketetapan, aturan, hukum yang diyakini berasal dari Tuhan. Bahkan ada manusia yang hanya bertuhan saja, dan ada juga manusia yang beragama saja. Yang dimaksud bertuhan saja adalah manusia itu hanya mengakui keberadaan Tuhan saja, mengakui kebesarannya, tetapi dia tidak mengikuti perintah Tuhannya. Sedangkan yang beragama saja, dia hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh agamanya, tetapi ia tidak mengakui keberadaan Tuhannya. Jadi lebih baik kita beragama dan juga bertuhan. Itu akan lebih baik daripada hanya bertuhan saja atau hanya beragama saja, sebab kita akan bisa mengenal lebih dekat dengan agama dan Tuhan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.